Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perjalanan manusia dari semenjak kematian hingga masuk surga atau masuk neraka. Di sana ada tahapan-tahapan yang disebutkan dalam an-nusus, baik Al-Quran maupun Sunnah. Tahapan-tahapan akan dilalui oleh seorang tatkala dia meninggal dunia sampai menuju surga atau neraka jahanam. Tahapan-tahapan ini secara tertib, secara urutan memang tidak dinaskan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya para ulama beristihad untuk menyebutkan susunan tahapan-tahapan tersebut. Terkadang ada khilaf di sebagian para ulama tentang sebagian urutan tersebut. Namun secara global saya akan sebutkan urutan-urutan tersebut, baru kemudian kita akan jelaskan juga secara global, tidak akan secara detail karena waktu yang sangat terbatas. Maka jika seorang pertama yang akan dialami adalah kematian. Setelah dia meninggal dunia, kemudian dia akan masuk ke dalam alam barzakh. Setelah dia masuk alam barzakh, kemudian dia akan mengalami namanya hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, dia akan mengalami namanya padang mahsyar. Setelah padang mahsyar, kemudian dia akan mengalami persidangan. Setelah persidangan, dia akan namanya hisab. Setelah hisab, kemudian ada namanya pembagian catatan amal, penerimaan catatan amal. Setelah itu dia akan masuk ke namanya mizan, hari pertimbangan. Kemudian setelah itu ada yang namanya zulmah, kegelapan. Kemudian dia akan disuruh melewati namanya sirat, jembatan. Kemudian dia akan masuk surga ya, atau masuk neraka. Di antara sirat sebelum masuk surga ada namanya qantarah. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira tahapan secara global yang akan kita lewati tatkala kita meninggal dunia ya. Sebelum namanya kematian ada namanya kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70. Makanya saya tanya sama para hadirin, siapa yang umurnya sudah di atas 60? Coba angkat tangan. 1 2 3, hati-hati, siap-siap ya. Baik, yang umurnya di atas 70 angkat tangan. Di atas 70? Lewat semuanya? Tidak ada? Ada, satu orang, satu. Kemudian 70 berapa? 71. Sudah dikasih bonus 1 tahun, hati-hati. Semoga Allah panjangkan umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kasih sayang Allah kepada kita, Allah memberikan tanda-tanda peringatan kepada kita agar kita berhati-hati. Allah berfirman, "Wa ja'akumun nadhir." Telah datang peringatan bagi kalian. Di antara tafsiran salaf adalah uban. Kalau seorang sudah melihat di tubuhnya, sudah berkaca depan cermin, ternyata ada uban di kepalanya, di kumisnya, di jenggotnya, maka hendaknya dia sadar bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang selalu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi gagah, maka dia akan lupa diri. Tapi Allah beri tanda-tanda dengan adanya uban, pandangannya mulai rabun, kekuatannya semakin melemah, pendengarannya semakin melemah, gerakannya tidak lincah seperti dulu.
maka ini tanda-tanda bahwasanya dia akan menuju pada titik kelemahan dan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kehidupan kita ini cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun. Kalau kita bandingkan nanti di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, di hari yang satu hari seperti 50.000 tahun. Apa bandingannya 60-70 tahun dengan 50.000 tahun? Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan yang cepat selesai, senda gurau yang juga cepat selesai. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, ya, untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, karena seluruh tahapan setelah itu bergantung dengan kehidupan dia tatkala di dunia. Bagaimana kondisi dia tatkala di alam barzah, tatkala kematian, di alam barzah, di hari kebangkitan, di padang mahsyar, di persidangan, hisab, penerima catatan, mizan, kegelapan, sirat, surga atau neraka, semua bergantung dari 60 tahun yang akan dia lewati. Dan itu waktu yang sangat singkat, ya, waktu yang sangat singkat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah melewati 60 sampai 70 tahun, maka dia akan merasakan yang namanya kematian. Dia tidak bisa lari dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Seorang berusaha semaksimal mungkin, jaga kesehatan, olahraga, berobat. Bagaimanapun kematian akan menjumpainya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar oleh kematian, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Siapapun anda, apakah anda seorang pejabat, apakah anda seorang gubernur, apakah anda seorang panglima yang dijaga oleh mungkin ribuan pengawal, apakah anda seorang presiden, seorang raja yang susah untuk masuk ke dalam istana anda, dijaga oleh pasukan-pasukan khusus. Tapi kalau kematian sudah datang, maka dia tidak memandang siapapun, tidak pandang bulu, apakah raja, apakah presiden, apakah menteri, apalagi cuma orang biasa tinggal di Pekalongan, ya. Kalau kematian datang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Maka seorang meninggal dunia, maka bisa mendapatkan kenikmatan tatkala meninggal dunia, kemudahan, dan juga bisa mengalami kesulitan. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Orang kafir maka akan dicabut nyawanya dengan keras. Nazi'ati gharqa, dicabut dengan sekeras-kerasnya, ya. Tentu kita tidak melihat tatkala nyawa mereka dicabut bagaimana mereka disiksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Seandainya engkau melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa-nyawa orang kafir, para malaikat menghantam wajah-wajah mereka dan menghantam punggung-punggung mereka, dan malaikat berkata, "Dhuqu adzabal hariq." Silakan merasakan azab yang membakar. Namun kita tidak tahu, bisa jadi seorang kafir meninggal dalam kondisi kelihatannya tidak apa-apa, mungkin meninggal di tempat tidur dalam kondisi nyaman, tapi sungguhnya nyawanya sedang disiksa oleh malaikat, dicabut dengan keras, namun kita tidak melihatnya. Adapun seorang yang beriman, maka dia akan dicabut nyawanya dengan penuh kelembutan, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Jika seorang sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam namanya alam barzakh. Alam barzakh ini sering disebut dengan alam kubur. Nama yang sungguhnya adalah alam barzakh. Barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah perantara, yaitu perantara antara hari kebangkitan dengan hari kehidupan. Disebut dengan barzakh. Tetapi kenapa disebut dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal dunia dikuburkan jasadnya. Namun, seandainya seorang meninggal dunia tidak dikubur jasadnya, entah jasadnya terbakar, entah jasadnya meledak, entah jasadnya dimakan oleh buaya atau dimakan oleh ikan hiu atau binatang buas, ya, atau jasadnya dimumikan, maka ruhnya akan masuk dalam alam barzakh. Oleh karenanya, tatkala Allah menyebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, dan kita tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya mereka tidak dikuburkan, mereka tewas di Laut Merah. Bahkan Fir'aun jasadnya selamat. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Allah selamatkan jasadnya Fir'aun, dan konon jasadnya dimumikan.
kemudian bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Bagaimana sih mereka sekarang? Mereka sekarang sedang diadab dalam adab kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Sungguhnya neraka dipaparkan kepada mereka, kepada Firaun dan bala tentaranya, pagi dan petang. Di mana? Di alam barzakh. Wa yauma taqumu sa'ah, nanti hari kiamat kelak, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah pengikut Firaun kepada adab yang lebih pedih, itu di neraka jahanam. Jadi jasad mereka sekarang tidak dikubur. Mungkin jasad Firaun selamat, tapi mereka semua sekarang sedang disiksa di alam barzakh. Jadi tidak ada namanya ruh gentayangan dalam Islam. Ada orang belum dikubur, ruhnya bergentayangan. Ada orang mati melahirkan, ruhnya bergentayangan. Ada wanita diperkosa, ruhnya bergentayangan. Itu bukan akidahnya umat Islam. Kalau agama lain mungkin. Umat Islam tidak meyakini demikian. Umat Islam ada ruh meninggal dunia, dicabut, dia langsung masuk dalam namanya alam barzakh. Oleh karenanya enggak ada namanya mak lampir, enggak ada namanya sundel bolong, enggak ada namanya si manis jembatan Ancol, enggak ada. Itu semua hanyalah jin yang mungkin menjelma meniru-niru manusia. Jadi enggak ada namanya seperti sebagian orang tatkala ingin mengingat kematian orang tuanya, kemudian dia bikin gorengan, kemudian kasih nasi megono ya, kemudian kasih teh, kopi ya. Kenapa begini? Ini bapak saya dulu masih hidup suka seperti ini. Ya, sekarang dia lagi mungkin datang menjenguk rumah ya. Ini enggak benar seperti ini. Ini bukan akidahnya orang Islam. Ini khurafat. Akidah yang mungkin diambil dari agama-agama yang lain. Dalam Islam tidak ada demikian. Tidak namanya mengambil ruh, memanggil ruh, enggak ada. Enggak ada ngomong sama ruh, enggak ada. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia tanya sama saya, "Ustaz, kita ini bapak saya meninggal, belum sempat bagi warisan. Terus gimana?" Nah, kita mau panggil orang pintar untuk manggil bapak saya, mau tanya, "Ini warisan dibaginya bagaimana?" Subhanallah. Saya bilang enggak ada seperti itu. Hukum waris sudah dalam Islam, enggak ada. Tahu-tahu nanti jinnya kerja sama dukun, jinnya bilang, "Ya, semua uang kasih Pak Dukun aja, biar Pak Dukun yang bagi." Lah gimana? Ini enggak benar. Dulu ada seorang alim ketemu dengan seorang yang aku bisa panggil ruh. Kata orang alim ini, "Coba ente panggilkan ruhnya Imam Bukhari. Saya mau tanya ilmu hadis sama Imam Bukhari." Dia enggak bisa lah, jin mana tahu belajar ilmu hadis ya. Baik. Jadi kalau sudah meninggal, maka orang akan masuk dalam namanya alam barzakh. Di alam barzakh dia akan mengalami namanya fitnah kubur. Setelah itu dia akan mengalami namanya nikmat atau azab kubur. Fitnah kubur, yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Ini 3 pertanyaan, namanya fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian. Semua akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir kecuali orang yang mati syahid. Kafa bi barakati suyuf lahu fitnah ya. Cukup waktu dia berjihad dia melihat ya kilatan-kilatan pedang sebagai ujian baginya, sehingga tatkala dia masuk dalam barzakh tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun kaum mukminin secara umum, maka mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan tersebut sangat mudah. Semua orang sekarang kalau ditanya bisa jawab. Anak TK bisa jawab. Siapa agama, apa siapa Tuhanmu? Semua akan jawab Allah. Siapa Nabi Muhammad? Apa agama Islam? Jangan orang Islam ditanya, orang non Muslim kalau ditanya juga akan jawab tahu ya. Antum tanya orang ateis juga tahu apa Tuhannya orang Islam. Orang ateis mengatakan Allah. Apa agamanya orang Islam? Agama Islam. Siapa nabinya orang Islam? Muhammad ya. Akan tapi waktu ditanya dalam alam barzakh, jawaban bukan dengan hafalan tapi dengan iman. Bukan dengan hafalan tapi dengan apa? Iman. Jangan ada yang santai Ustaz. Saya sudah hafal Ustaz. 3 aja gampang ya. Enggak bawa contekan waktu mau dikubur ya. Bukan masalah hafalan tapi keimanan. Seorang dalam kondisi sangat mengerikan, dia bisa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Aswadani azraqani. Kondisi yang sangat mengerikan, hitam dan biru. Bisa membuat orang lupa dengan apa yang sudah dia ingat. Maka Allah berkata, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Allah mengkokohkan perkataan orang yang beriman tatkala dunia dan di akhirat. Di antaranya dikokohkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Adapun orang-orang kafir, waktu ditanya
Siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia mengatakan ha sami'tu nas yaqulun. Dia tidak tahu, dia lupa. Orang munafik amal murtab awil munafik, adapun orang yang ragu atau munafik waktu ditanya siapa orang diutus kepada kalian, jawabannya ha sami'tu nas yaqulun faqultu bihi. Aku mendengar orang-orang berkata syai'an, sesuatu, dan aku ikut-ikutan, tapi dia tidak bisa sebutin nama Muhammad. Padahal orang-orang munafik kenal betul siapa Muhammad. Apalagi orang munafik yang tinggal di zaman Nabi SAW, kenal betul siapa Nabi SAW, salat di belakang Nabi SAW, lihat mukjizat Nabi SAW, jihad bersama Nabi SAW, kenal betul siapa Muhammad, orang munafik di zaman Nabi. Tapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut tatkala ditanya siapa orang yang diutus kepada kalian. Dia ingin mengucapkan sesuatu, dia ingin ingat sesuatu, namun dia tidak menemukan ingatan tersebut. Dia berusaha ingat apa itu, tapi tidak keluar. Bayangkan antum suruh jawab ujian, antum tahu jawabannya tapi lupa di mana waktu itu ya. Lupa. Sebentar lagi dipentung sama malaikat Munkar dan Nakir. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Dia pernah tahu, tapi waktu ditanya dia lupa jawaban tersebut. Dan itulah orang-orang munafik. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun orang beriman maka mereka bisa menjawab dengan mudah. Kalau mereka tidak bisa jawab, maka mereka akan merasakan namanya azab kubur. Yang bisa jawab akan merasakan namanya nikmat kubur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Jangan orang berkata, "Ustaz, bagaimana bisa diadab dalam kuburan? Kuburan kecil kita buka juga kecil, paling 1,5 kali 1,5 meter. Bagaimana mau diadab?" Kita bilang alam barzakh adalah alam tersendiri. Dalam hadis tadi disebutkan bagaimana seorang disiksa tatkala dalam alam barzakh. Dalam sebagian hadis, ya, Rasulullah SAW diperlihatkan tentang seorang yang dia duduk, kemudian yang satunya berdiri, kemudian merobek bibirnya, mulutnya sampai ke lehernya. Kemudian setelah itu berpindah ke mulut yang sebelah kiri, dirobek. Tatkala dirobek mulut sebelah kiri, yang kanan sudah sembuh, maka dia pun dirobek lagi sebelah kanan. Tatkala kiri sudah sembuh, robek lagi yang kiri, terus sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Yang kata para ulama dalil bahwasanya dia sedang diadab dengan alam barzakh, azab barzakh, azab kubur. Kenapa? Waktu Nabi bertanya siapakah orang ini? Ini orang yakdzibu kadzbah, dia berdusta dengan satu dusta saja, fatablugul afaq, maka dustanya sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan dia diadab demikian sampai hari kiamat. Berarti azab tersebut azab di alam barzakh. Azab di alam barzakh. Ini hati-hati seorang kalau dusta, ya. Kalau zaman dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang, mungkin naik kuda, mungkin untuk bohong di kota lain, dia mungkin nyewa orang untuk berdusta sana sini. Dulu susah untuk menyebarkan kebohongan di alam semesta. Sekarang mudah. Seorang ingin berdusta agar tersebar di penjuru dunia, tinggal dia tulis status, tinggal dia buat pernyataan, kemudian dia masukkan di media sosial, kemudian dia enter, maka tersebar. Dia dusta dengan satu dusta, kemudian di alam barzakh mulutnya akan dirobek-robek sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Di antaranya ada yang disiksa, seorang dalam kondisi tidur, kemudian datang seorang yang berdiri melemparkan batu ke kepalanya, kepalanya kemudian pecah, kemudian batunya menggelinding. Tatkala batunya menggelinding, maka orang ini pun datang mengambil batu tersebut, kepalanya sembuh lagi, dilemparin lagi pecah, menggelinding lagi, dia ambil lagi batu yang menggelinding tadi, kepalanya sembuh lagi, dilemparkan lagi sampai pecah, sampai hari kiamat. Siapa? Itu orang yang diberikan Al-Quran, di malam hari dia tidak baca, di siang hari tidak dia amalkan. Ada lagi seorang yang berenang di sungai Dam, fi nahri Dam, dia berenang di sungai darah, kemudian dia ingin keluar dari sungai darah tersebut, ada orang berdiri melemparkan batu ke wajahnya. Setiap dia ingin keluar dari sungai darah dilemparkan kepalanya sehingga dia mundur terus. Nabi bertanya siapa orang ini? Ini adalah akilu riba, orang yang makan riba. Antum melihat dalam hadis ini ada sungai darah, ada orang berdiri, ada seakan-akan alam barzakh alam yang tersendiri, bukan terikat pada ukuran kuburan. Oleh karenanya kata para ulama, tidak boleh seorang mengkiaskan alam barzakh dengan alam yang lain. Bahkan kita katakan meskipun jasadnya tidak dikubur, dia sudah masuk dalam satu alam tertentu. Kita manusia ada 5 alam. Pertama alam janin, kita masih di janin, kita nggak tahu kita seperti apa. Yang kedua namanya alam nyata, kehidupan kita sekarang ini. Yang ketiga namanya alam tidur, alam mimpi, ini alam tersendiri. Yang keempat alam barzakh, yang kelima namanya alam hari kiamat, alam akhirat. Ini semua 5 alam tidak bisa dikiaskan satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menjelaskan dengan detail hakikat daripada alam janin?
Orang tidak sadar waktu kejadian seperti apa. Siapa yang bisa menjelaskan dengan detail bagaimana hakikat alam tidur, alam mimpi? Enggak ada. Bayangkan kita mimpi seakan-akan dalam kondisi nyata dan kita tidak merasa kita sedang bermimpi. Seakan-akan kita dalam kondisi kenyataan. Ada orang bermimpi dalam mimpinya dia poligami. Poligami. Wah, dia ketakutan. Lalu gimana kalau ketahuan istri saya? Nah, begitu dia bangun minta maaf sama istrinya. Bayangkan di alam tidur aja dia takut, apalagi di alam nyata. Baik. Jadi alam tersebut tidak bisa kita kiaskan. Alam barzah juga alam tersendiri. Nanti ada orang bilang saya enggak beriman dengan alam kubur, Ustaz. Saya buka cuma mayatnya mana? Dia bilang enggak, itu alam tersendiri. Meskipun jasadnya tidak di situ, seorang sudah masuk dalam alam barzah kalau dia sudah meninggal dunia. Tetapi kalau seorang beriman kepada Allah, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan merasakan namanya nikmat kubur. Namanya nikmat kubur, dan dia berharap agar segera hari kiamat, agar dia masuk dalam nikmat yang lebih tinggi, nikmat yang lebih indah, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadirin. Setelah itu dia akan masuk dalam tahap berikutnya, namanya hari kebangkitan. Ya akhi, dari alam barzah ke alam hari kebangkitan berapa tahun? Berapa tahun? Berbeda-beda. Ada orang sudah meninggal sejak dulu, ada yang sudah 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Kita enggak tahu kapan hari kiamat. Kita enggak tahu kapan hari kiamat. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian, sungguhnya antum nanti dalam alam barzah dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama menunggu datangnya hari kiamat. Ya. Bisa jadi lebih lama daripada masa hidup antum tatkala di dunia, yang cuma 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, waktu dia berbicara tentang hakikat i'tikaf, maka dia jelaskan bahwasanya seorang harus membiasakan dirinya untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersendirian, berlezat-lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan anak istri. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan orang-orang saleh. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan kawan-kawan. Tetapi kita harus menciptakan kebahagiaan kita tatkala kita sendirian. Harus biasakan diri untuk bahagia tatkala sendirian. Makanya disyariatkannya i'tikaf, makanya disyariatkan salat malam, makanya disyariatkan berkhulwat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seorang terbiasa merasakan kelezatan tatkala bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nanti tatkala dia di alam barzakh dia sendirian. Anak istrinya tidak akan ikut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yatba'ul mayyit salas. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Amaluhu, ahluhu, wa maluhu. Amalnya, hartanya, dan keluarganya. Fayarji' al-itsnan, yang 2 akan kembali, fayabqa wahid. Tinggal 1 amalnya ikut dia dalam alam barzakh. Adapun anak istrinya, hartanya tidak akan ikut dia. Dia sudah kumpulkan harta begitu banyak, punya properti begitu banyak, punya mobil begitu banyak, tidak akan dia bawa dalam kuburannya. Tidak akan dia bawa. Bahkan sebagian orang sepeser harta pun tidak dia bawa dalam kuburannya. Bahkan kain kafannya pun gratis. Bahkan penyelenggaraan jenazah pun gratis. Seluruh harta yang dia kumpulkan puluhan tahun akan dia tinggalkan. Tidak dia bawa sepeser pun. Keluarganya mengantarkan dia sampai ke kuburan. Anak istrinya menangis. Setelah itu dia akan ditinggalkan. Tidak benar, omong kosong. Dahulu waktu masih hidup, istrinya berkata, suamiku kita sehidup semati. Ternyata waktu suaminya meninggal, istrinya tidak mau mati bareng sama suaminya. Antum nanti dikubur, istri antum menangis. Setelah masa iddahnya selesai, dia akan menikah dengan lelaki lain. Bisa jadi antum diingat, bisa jadi antum dilupakan, bisa jadi antum dimaki-maki kalau ternyata suami yang baru lebih baik daripada antum. Antum akan sendirian. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu begitu meninggal, suaminya mungkin nangis, minggu depan sudah nikah lagi. Jangankan minggu depan, istrinya masih hidup saja dia nikah lagi, apalagi sudah meninggal dunia. Ingat, akan hidup sendirian. Nah, seorang berusaha untuk membiasakan diri berkhulwat dengan Allah. Makanya disyariatkan i'tikaf. Apa itu hakikat i'tikaf? Qatul alaik anil khalaik wal ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan segala hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf. Seorang berusaha berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan salat malam, kata Nabi, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala semua orang sedang tidur.
kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Biasakan sendirian. Nabi berkata, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang mengingat Allah tatkala sendirian lantas dia menangis. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling bersahabat karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Di antara tafsiran berpisah karena Allah karena masing-masing harus berkhalwat dengan Allah. Kalau kita ngobrol terus, kapan kita mau ngaji, kapan kita mau salat malam? Mohon maaf, saya mau tidur. Jam 9 kita berpisah. Berpisah karena apa? Karena Allah, karena saya ingin bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol terus, kapan saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya hadirin, biasakan diri kita untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah Anda akan lama di alam barzakh. Kalau Anda terbiasa berkhalwat dengan Allah, Anda akan bahagia di alam ini. Taib. Sampai ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut dengan tandanya tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah terjadi tiupan sangkakala 2 kali atau 3 kali? Kita ambillah pendapat yang menunjukkan tiup sangkakala 3 kali. Yang pertama disebut dengan nafkhatu al-faza'. Yang kedua namanya nafkhatu as-sa'aq. Yang ketiga namanya nafkhatu al-ba'ts. Yang pertama nafkhatu al-faza', tiupan sangkakala yang menimbulkan ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawna dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang di langit dan di bumi ketakutan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan datang kepada dalam kondisi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala ini membuat orang terkejut, ketakutan. Tiupan apa ini? Saya mendengar cerita dari sebagian ikhwan yang mengalami gempa bumi di Jogja, gempa bumi tatkala di Palu. Mereka mengatakan di Lombok. Waktu saya ke Lombok, mereka cerita waktu terjadi gempa ada suara, bukan cuma gempa saja, ada suara yang mengerikan. Sampai orang-orang yang tinggal dekat Gunung Renjani menyangka gunung tersebut akan meletus, akan meledak, akan pecah. Mereka menyangka hari kiamat. Sebagian mereka menyangka hari kiamat. Kenapa? Ada suara yang mengerikan. Dengan gerakan lempengan bumi atau gerakan bumi yang bergerak, itu ada suaranya dan itu sangat mengerikan mereka. Bagaimana lagi dengan tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil? Tatkala ditiupkan sangkakala, maka semua orang akan ketakutan. Situlah saatnya terjadinya hari kiamat yang Allah sebutkan dengan dalam banyak ayat yang mengerikan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kata Allah, yauma tarawunaha, hari tatkala kalian menyaksikannya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang wanita yang sedang menyusui anaknya tidak akan pedulikan anaknya. Kenapa hari sangat dahsyat? Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Seorang sedang mengandung akan melahirkan anaknya keguguran. Kata Allah, wa idzal isyaru utilat. Tatkala seorang yang sedang menanti, kalau orang Arab Badui, mereka harta yang paling mewah adalah onta mereka, dan ontanya akan melahirkan. Ini yang ditunggu-tunggu. Tatkala mereka sedang menanti ontanya melahirkan, tahu-tahu tiba-tiba ditiupkan sangkala, maka mereka tinggalkan harta mereka tersebut. Yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak akan menjadi beruban kalau bertemu dengan hari tersebut. Kenapa? Karena sangat dahsyat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza sama'un syaqqat, tatkala langit dibelah. Setelah langit dibelah, ya. Wa idza sama'u kusyitat, tatkala langit dilepaskan dari tempatnya. Langit setelah dibelah oleh Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicabut, Allah lipat. Yauma natwis samaa katoyi sijil lil kutub. Hari di mana kami lipat lembaran-lembaran langit seperti lembaran-lembaran buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari tersebut langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi dengan bintang-bintang? Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, sekarang di orbitnya. Tatkala langit lepas dari orbitnya berjatuhan. Apa yang terjadi dengan lautan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap, keluar dari tempatnya. Kalau kita tsunami keluar sebagian tempat. Pada hari tersebut akan terjadi tsunami kubro, semuanya keluar. Laut akan keluar menutupi seluruh permukaan bumi. Setelah keluar lautan, kata Allah, wa idzal biharu sujirat, kemudian lautan dirubah menjadi lautan api.
panas, terbakar pada hari tersebut. Apa yang terjadi dengan gunung? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah pada hari tersebut Allah akan menghancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya. Diangkat oleh Allah, diterbangkan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasaha. Engkau melihat gunung, kau sangka gunung tersebut kokoh, pada hari kiamat kelak akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hari kiamat. Waliyadzubillah ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tiupkan sangkakala melalui malaikat Israfil. Allah suruh tiup sangkakala yang disebut dengan nafkhatu as-sa'aq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah." Ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang langit dan di bumi semuanya akan meninggal. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikecualikan? Tidak ada dalil yang tegas. Ada yang mengatakan malaikat Jibril tidak ikut mati. Ada yang mengatakan hamalatul arsy, malaikat yang mengangkat arsy Allah tidak ikut mati, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, maka manusia pun keluar, dibangkitkan dari kuburan mereka. Namanya nafkhatu al-ba'ts. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi manusia tatkala keluar dari kuburan mereka? Kondisi mereka sangat menyedihkan, sangat mengenaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, belum disunat, buhman, tidak ada harta yang dia bawa. Nabi membacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami mulai penciptaan, tatkala seorang lahir dari perut ibunya, belum disunat, belum pakai alas kaki, belum berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, kami akan ulangi lagi pada waktu mereka dibangkitkan. Antum nanti, kita semua akan dibangkitkan dalam kondisi demikian. Tidak ada harta yang kita bawa. Jangankan harta yang mewah yang kita kumpulkan puluhan tahun, sendal kita enggak punya tatkala kita dibangkitkan. Jangankan sendal yang untuk menjaga kaki kita, pakaian kita tidak punya tatkala kita dibangkitkan. Miskin semiskin-miskinnya, siapapun orangnya, panglima, raja, presiden. Kata Allah, "Anal malik, aina mulukul ard." Saya adalah maharaja, mana raja-raja dunia? Tidak ada yang berani tampil tatkala itu. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka hati-hati orang yang bangga dengan jabatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan hartanya. Ingatlah mereka akan dibangkitkan dalam kondisi demikian, tidak ada sepeser pun harta yang mereka bawa. Dalam kondisi demikian. Kemudian pada hari itu matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Orang-orang pada ketakutan. Allah katakan, "Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Manusia keluar dari kuburan mereka seperti belalang yang bertaburan, bingung mau kemana. Antum tahu belalang kalau sudah masuk di suatu kebun, ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bingung karena kondisi yang sangat dahsyat, mengerikan. Dikumpulkanlah manusia tatkala itu. Kemudian setelah itu diberikan pakaian kepada mereka. Kata Nabi, "Awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim." Orang yang pertama kali diberikan pakaian di antara makhluk adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang dulu waktu mau dibakar oleh orang-orang kafir, oleh kaumnya, dibuka bajunya, dan dia rela dibuka bajunya karena membela tauhid, karena membela Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat dia yang pertama dipakaikan bajunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, manusia dibangkitkan dengan berbagai macam model. Adapun orang kafir, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir kami akan kumpulkan mereka di padang mahsyar dalam kondisi berjalan di atas kepala mereka, di atas wajah mereka. Dahulu mereka di dunia berjalan dengan kaki. Tatkala di padang mahsyar berjalan dengan wajah mereka. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mereka bisa? Alaisa alladhi amshahu fid dunya ala rijlihi qadiran ala an yumshiya ala wajhihi?" Kata Nabi, bukankah Allah yang buat dia jalan di atas dunia dengan kedua kaki, mampu untuk buat dia jalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Mampu. Kenapa? Karena selama ini di dunia telah nampak kebenaran, telah nampak tauhid Allah, mereka tolak. Mereka tidak menyembah kepada pencipta alam semesta. Yang mereka sembah nabi, yang mereka sembah pohon, yang mereka sembah batu, yang mereka sembah sapi, yang mereka sembah manusia, yang mereka sembah malaikat, yang mereka sembah jin, yang mereka sembah wali-wali saleh. Maka pada hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan dengan berjalan di atas wajah mereka.
Adapun yang bertauhid, yang menyembah hanya pencipta alam semesta, maka mereka akan berjalan di atas kaki-kaki mereka. Ini orang kafir, dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana dengan orang-orang saleh? Orang-orang saleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tukang azan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah al-muadhdhinun. Orang-orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat adalah para tukang azan. Kelihatan dari jauh mereka tinggi-tinggi. Kenapa? Selama di dunia mereka meninggikan kalimatut tauhid. Mereka meninggikan kalimat Allah, mereka meninggikan Allahu Akbar, mereka meninggikan syahadatain. Maka mereka pada hari kiamat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa, maka pada hari kiamat kelak akan keluar bau harum dari mulutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh orang yang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ahli hadis mengatakan ini terjadi tatkala pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangkitkan dalam kondisi tubuh mereka masih luka. Kata Nabi, al-launu launud dam war rihu rihul misik. Warna-warna darah tapi baunya bau minyak kasturi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dalam kondisi berumrah, dalam kondisi ihram, yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, dibangkitkan oleh pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bayangkan di padang mahsyar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dahulu ikhlas menyembunyikan dirinya pada hari itu harus terkenal di hadapan khalayak. Allah membuat mereka tersohor. Mereka tidak mencari kesohoran di dunia, mereka tidak mencari popularitas di dunia. Pada hari tersebut Allah jadikan mereka tersohor di hadapan seluruh khalayak. Adapun para pelaku maksiat, maka Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Orang yang dahulu di dunia suka minta-minta, tidak punya malu, rai gedek, muka tembok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muz'atu lahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang minta dan minta dan minta, tidak punya malu, sehingga dia meninggal bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Orang yang sombong di dunia, bagaimana nasibnya dia padang mahsyar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarfi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ukurannya seperti semut tapi bentuknya manusia, hampir diinjak oleh orang-orang. Kenapa di dunia sombong? Sombong dengan hartanya, mentang-mentang orang kaya, sombong, merasa orang kecil-kecil semua, dia merasa dirinya besar. Sombong dengan pangkatnya, mentang-mentang panglima, mentang-mentang jenderal, mentang-mentang bupati, mentang-mentang presiden, mentang-mentang raja, sombong. Akan dihinakan oleh pada hari kiamat kelak kalau mereka sombong. Sombong dengan nasabnya, mentang-mentang saya Arab, mentang-mentang saya keturunan ini, mentang-mentang, akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang sombong dengan nasabnya, yang sombong dengan jabatannya, yang sombong dengan jasadnya, maka akan dihinakan oleh pada hari kiamat kelak. Jadikan dibangkitkan kecil. Kenapa? Selama dunia merasa besar, maka pada hari kiamat akan jadi kecil. Yang sombong dengan organisasinya, hati-hati, akan dibangkitkan juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hilangkan kesombongan sama sekali dari hatinya. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya seringan zarrah. Hati-hati. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di antara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang punya istri dua namun tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Hati-hati ikhwan. Antum yang istrinya dua, coba angkat tangan. Coba angkat tangan istrinya dua. Oh, selamat semua dari hadis ini. Memalukan, dibangkitkan pada hari kiamat, badannya miring, jenggotnya miring, kakinya miring. Ya akhi, ada apa ya akhi? Kenapa miring-miring? Saya dulu punya istri, saya tidak bilang-bilang, tapi saya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ini dalil bahwasanya, perhatikan. Ini dalil bahwasanya orang kalau istrinya dua ternyata tidak adil, dia telah melakukan dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar diancam dengan siksaan tertentu, di antaranya orang yang tidak adil terhadap istrinya.
Tapi kalau anda ternyata adil, istri anda 2 atau 3 atau 4, anda adil, maka anda akan berjalan dengan tegap dan gagah. Jangan khawatir. Baik. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu manusia akan dikumpulkan dalam suatu padang namanya padang mahsyar. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah padang mahsyar ini bumi tersendiri atau bumi yang lama dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi padang mahsyar adalah padang yang datar. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Ya. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari tersebut kalian akan dipaparkan di hadapan Allah seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi seorang pun. Kenapa? Manusia akan ditimbulkan di atas padang mahsyar, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada kebun, tidak ada rumah, tidak ada pohon, semua datar, semua tidak ada yang sembunyi, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi di balik tenda enggak ada tenda, mau sembunyi di balik pohon enggak ada pohon, di balik bangunan enggak ada, di bawah lembah, di goa enggak ada, semuanya datar. Tidak ada yang tersembunyi. Yauma idzin tu'radun, kalian akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu matahari turun dalam jarak 1 mil, maka manusia bercucuran keringat pada hari tersebut. Di antara mereka ada yang keringatnya ila ka'baihi.